Demikianlah firman Tuhan yang berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melihatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam dan shalom. Shalom. Yang cewek-cewek, shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini diberi tema berlakulah adil. Ada salah satu lirik lagu dari abang penyanyi Goblok yang menyebut kalau cinta sudah melekat, tak ini kucing rasa coklat. Pernah dia lagu? Tahu serius ini. Goblok punya lirik lagu. Kalau cinta sudah melekat, kucing rasa coklat. Saudara-saudara, ini ungkapan mau menyampaikan bahwa cinta itu bisa menutupi pemandangan kita terhadap orang yang kita cintai. Sehingga yang terlihat hanya kebaikannya. Sebaliknya, ketika orang sudah benci pada orang lain, yang terlihat hanya di dalam diri. Kebaikan sekecil apapun dari orang itu tetap dianggap buruk. Jadi ketika orang sangat mencintai orang akan melihat segala sesuatu yang ada di dalam dirinya itu baik. Tetapi kalau orang sejengkel seorang, biar sekecil apapun kebaikan yang sudah pernah dilakukan, orang akan tetap anggap itu buruk. Sehingga biar dia cuma mau bantarin apa saja kalau suatu coba sampai ke barang dari nafas dibaik. Semua jadi salah. Saudara-saudara, tampaknya itulah isi hati imam kepala. Dan tua-tua dari kamu sangat berhadapan dengan Yesus. Setelah Yesus ditangkap dan dihadapkan kepada imam besar, mereka mendatangkan saksi-saksi dusta. Karena orang sejengkel. Orang lebih dahulu menaruh rasa benci terhadap Yesus. Dan mereka dihadirkan untuk memberi saksi dusta untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kesaksian orang-orang itu tidak saling bersesuaian. Tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk memberi kesaksian palsu. Saksi-saksi ini terus didatangkan sampai akhirnya mereka menanyai secara langsung dan mendapat alasan untuk menjatuhi hukuman mati bagi Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memang kalau sudah benci, ada saja yang dilakukan untuk menyudutkan atau mencelakai orang yang kita benci. Kita sebagai anak-anak muda harus bisa menjaga hati dari setiap perasaan yang kita miliki harus ditarengi dengan logika. Ketika kita mencintai seseorang, kita tetap memandangnya dengan saja, dengan logika, dengan bijak. Jangan sampai kita kehilangan akal sehat. Sama dengan contoh kasus yang sangat trending topik sekarang ini. Kira-kira siapa? Loli saking cintanya sama Fadel Bajide, dia lupa. Kenapa? Dan itu, saudara-saudara, itu bukan tontonan yang sekedar melewatkan gitu, tetapi itu menjadi perhatian bagi kita sebagai anak-anak muda. Jangan sampai mencintai seseorang, kita menjadi kehilangan akal sehat. Mencintai seseorang, melihat dan mendekati, berjumpa dengan orang lain, kita juga harus sabar. Kita juga harus melihat, karena dari setiap hubungan yang Tuhan anugerahkan, perasaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu adalah sebuah anugerah. Jika perasaan Tuhan memberikan perasaan cinta kepada kita untuk mencintai lawan jenis, maka dengan perasaan itu juga yang harus menunjukkan cinta yang sama kepada Tuhan.
Jadi kita yang memiliki perasaan itu berjumlah dan ketika kita akan mencintai seseorang, maka perasaan kita juga harus bertumbuh untuk mencintai Tuhan. Bukan justru kita kehilangan akal sehat. Kita kehilangan akal sehat, hidup kita jauh dari Tuhan, kehidupan kita jauh dari persekutuan, kita menjadi anak yang tidak lagi mengenal Tuhan, kita menjadi kehilangan akal sehat. Penting bagi kita untuk bisa melihat kelemahan. Penting bagi kita untuk bisa melihat kesalahan dan keburukan dari orang itu. Bukan untuk menjelekan, ya saudara-saudara, bukan untuk menjelekan, tetapi memberi penilaian yang tepat, memberi pertimbangan dan penilaian yang tepat pada seseorang yang sedang menyakiti. Ada hal-hal kesalahan yang perlu ditolerir. Ada kesalahan yang bisa bersama-sama dengan waktu, bisa berubah. Tetapi ada kesalahan yang sudah menjadi tabiat dan tidak menarik dan tidak berubah. Kenapa ini penting, saudara-saudara, di zaman sekarang, pernikahan di usia muda itu marak terjadi. Sampai saya bilang sampai anak pendeta, untuk cepat-cepat menikah. Karena ada mama. Iya, karena ada mama yang memperhatikan. Karena belum tentu kalau sudah nikah istri mau perhatikan mamamu. Sebentar mau kirim uang lagi sama mama untuk biaya ini. Istrimu sudah jadi perhati karena ingat-ingat. Suami sampai begini. Penting, saudara-saudara. Mencari hubungan dan berkomunikasi sebagai pasangan. Melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik itu penting bagi orang-orang muda, bagi anak-anak muda Kristen. Sehingga kita tetap bijak dalam menjalani kehidupan di usia muda. Ada itu lagunya Nita Lestari. Kamu berbohong. Tahu itu lagu? Kamu berbohong. Percaya bodoh. Tidak tahu berbohong. Percaya. Kamu tinggal, aku tetap di sini. Ada lagi lagunya Vicky Salamo, Cinta Beda Agama, no. Cinta Beda Agama itu no. Ya, cinta apa Vicky Salamo bilang cinta beda agama itu anugerah, sing bisa itu. Ya, ibu pendeta harus bilang dengan jujur dan tegas. Tidak ada cinta beda agama itu anugerah. Itu kita mempertahankan sesuatu yang fana dengan perasaan yang tidak sehat. Karena mempertahankan sesuatu hal yang tidak bisa. Sebab itu kita diingatkan untuk menjaga hati, mencintai dengan mata sehat, melihat dan mempertimbangkan dengan baik, agar kita tidak salah dalam menjalani kehidupan dengan sesuatu. Sebaliknya, kita juga merasa tidak suka ketika orang merasa tidak suka pada orang lain. Kita tidak perlu, kita harus bersikap objektif. Tidak seorang pun di dunia ini yang seluruh hidupnya itu terlalu buruk. Tidak seorang pun di dunia ini yang hidupnya itu tidak memiliki kekuatan dan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki perasaan yang tidak senang pada orang lain, jangan kita menjadi hakim atas seluruh hidupnya. Kita pun juga harus bersikap objektif untuk melihat orang tersebut. Karena tidak selamanya dia memiliki keburukan. Jangan sampai kita menilai dan melakukan seseorang hanya berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Karena demikian bukanlah perlakuan yang baik bagi kita sebagai orang-orang muda. Ketika ada orang yang tidak kita suka, telah berbuat kesalahan,
telah menyakiti kita dengan tindakan, dengan tutur kata, melukai hati kita. Kita tidak perlu membenci seluruh hidupnya, apalagi sampai menyumpah kehidupan orang. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah menjaga jarak agar kita tidak terluka kembali. Kita menjaga komunikasi kita. Kita menjaga perilaku kita. Kita menjaga sikap kita. Tidak perlu juga terlalu menghina. Berlihat apa yang kamu suka di sana, kamu suka. Berhenti. Tetapi akan lebih baik dan lebih bijaksana dan lebih dewasa bagi Anda ketika ada orang yang menyakiti kita, kita berani untuk meminta maaf terlebih dahulu. Ada yang bilang, tapi orang tidak salah. Ya, mana yang lebih baik? Kalau besok pagi mau mati, kalau hari ini orang tidak berdamai dengan saudara, dengan sahabat, dengan orang itu, maka itu akan menjadi dosa dan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peribahasa bilang, jangan berlanjutkan orang lain jika kau tidak juga mau memperlakukan seperti itu. Maksudnya, kalau kita tidak mau disakiti, jangan tidak punya tujuan. Kalau kita mau menghargai orang lain, kita belajar lebih dahulu menghargai orang lain. Kalau kita mau berusaha bisa mengampuni, kita berusaha lebih dahulu mengampuni. Agar kita juga dapat mengampuni. Karena tentu di dalam kehidupan ini ketika kita tidak pun diperlakukan dengan tidak baik, tidak adil, tentu kita juga menjadi gelap. Kita tidak suka. Maka kita juga perlu menjaga diri supaya kita tidak melakukan hal yang sama pada orang lain. Pandanglah orang lain secara jujur. Ketika kita menilai orang lain, berjumpa dengan orang lain, berkenalan dengan orang lain, pandanglah mereka dengan secara jujur, objektif, dan berlaku adil kepada setiap orang. Karena tiap orang itu mempunyai kebaikan dan keburukan yang patut kita miliki. Kalau dia memang memiliki kekuatan, dia memiliki sesuatu yang baik, kita harus dengan rendah hati. Ya, kami hebat, kami baik. Tetapi ketika juga orang lain memiliki kesalahan, kita juga berani menyatakan, kamu salah. Tetapi bukan menjadi hakim atas hidup orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan sebagai orang muda, pakailah arti yang Tuhan karuniakan kepadamu dengan bijak, dengan baik, sehingga damai sejahtera pun juga akan datang dan menjadi bagian dalam kehidupan. Amin.